Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan kelas 71 dari instansi SMK Negeri 1 Brondong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada pelaksanaan aksi nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Primana selaku Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan dan juga Ibu Sumirah selaku Pengajar Praktek Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa melewati pembelajaran pada modul 1 dari modul 1.1 sampai modul 1.4 dengan lancar. Berikut ini adalah budaya positif di SMK Negeri 1 Brondong. Di antaranya kegiatan sholat jamaah yang telah dilaksanakan oleh guru maupun siswa-siswa di SMK Negeri 1 Brondong. Contoh budaya positif yang lainnya yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Brondong yaitu kegiatan cuci tangan. Dalam melaksanakan kegiatan cuci tangan ini, anak-anak sudah memiliki kesadaran untuk melaksanakan mencuci tangan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023. Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brondong, yaitu oleh Bapak Muhammad Suud MPD. Dalam kegiatan diseminasi ini diikuti oleh Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri 1 Brondong, yang mana diantaranya terdiri dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Tim Ketertiban, Bapak Ibu dari Guru Bimbingan Konseling. Materi diseminasi budaya positif di sekolah pada aksi nyata modul 1.4 adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Tugas oleh panitia pendidikan guru penggerak terkait untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan materi budaya positif di sekolah. Saya mohon izin, saya sambil berdiri nih. Jadi sebenarnya terkait dengan materi budaya positif di sekolah ini bukan saya yang menyusun, atau istilahnya ini yang menyusun adalah dari Kementerian Pendidikan. Jadi nantinya kalau misalnya beberapa konsep atau teori ini tidak sesuai dengan prinsip Bapak Ibu, kita istilahnya itu kita terima dulu. Barangkali nanti ke depan itu bisa untuk kita terapkan pada anak didik kita. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai kebajikan universal. Jadi nanti di sini yang kita fokuskan adalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh misalnya terkait dengan, saya kira kita sebagai Bapak Ibu Tim Ketertiban itu pastinya kita sering menyuruh anak harus memakai sepatu, harus memakai ini dan itu. Nah, itu kita belum, kalau kita akui ya, misalnya kita belum masuk pada nilai kebajikan universal itu. Nah, jadi saya
setelah mempelajari ini, sebenarnya sering kali kita bersinggungan dengan hal-hal yang sudah kita laksanakan setiap hari sebagai kita tugas dari tim ketertiban maupun guru BK. Yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi nantinya ini kita akan pelajari terkait dengan bagaimana disiplin, ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, nanti insya Allah nanti kita akan pelajari yang kita lakukan itu sebuah hukuman ataupun sebuah penghargaan atau restitusi lah. Ini nanti akan kita mempelajari. Yang ketiga, mampu menyusun strategi-strategi yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi di sini intinya yang sudah digaungkan oleh pemerintah terkait dengan karakter yaitu meliputi profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu mampu menganalisis secara efektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Untuk penyusunan acara ini sudah kita awali dari pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan konsep-konsep dalam budaya positif di sekolah. Di sini nanti kita akan mempelajari mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Mungkin kemarin Pak Munsarif sama Bu Isti kita mendengarkan dari Pak Kolik dan Pak Wahono. Ini contoh-contoh budaya positif di SMK Negeri 1 Brondong. Salah satu contohnya budaya positif, anak mencuci tangan, anak berjamaah. Jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan budaya positif. Nah, dari sini ya, kira-kira anak bisa melakukan itu karena dirinya sendiri mau melakukan atau karena sebuah paksaan. Nah, itulah yang menjadi bagian dari nilai-nilai kebajikan ini. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini menurut Dr. William Jaeger, seorang psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan voice teori, menurunkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini berkaitan dengan ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, memang di sini saya akui sendiri nih. Jadi seringkali kita itu ke anak itu lebih sering pada kegiatan yang sifatnya memaksa. Contoh misalnya anak berbaris ketika mau pelaksanaan upacara. Nah, kita lebih pada apa istilahnya itu kegiatan yang memaksa ya. Misalnya anak harus bersepatu hitam. Nah, itu kan lebih pada masih memaksa. Tahapannya itu pada masih memaksa. Nah, jadi belum masuk pada istilahnya itu anak itu muncul dengan kesadarannya. Nah, jadi harapannya itu anak sudah bisa sadar karena targetnya itu anak itu merdeka belajar. Artinya itu dia melakukan aktivitas itu karena memang sudah merdeka tanpa ada sebuah paksaan. Nah, itu secara teori yang dikembangkan oleh Diajar dengan Rara Gantoro. Anak sekolah itu harapannya itu dengan kemauan sendiri datang ke sekolah, ya, belajar semangat dan ini mungkin yang untuk di lingkungan kita ini yang mungkin insya Allah belum bisa
muncul. Nah, ini harapan dari pemerintah, kita bisa memunculkan itu, walaupun mungkin juga sulit sekali. Masyarakat Pantura. Nah, ini sudah teori dari beberapa para ahli. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini menurut Stephen Covey. Nah, ini beberapa stimulus respon dan teori kontrol. Ini di situ ada tabel beberapa hal yang berkaitan dengan teori-teori kontrol. Saya lanjutin. Kita masuk pada disiplin. Mungkin kita sering istilahnya terkait dengan ketertiban. Nah, kita seringkali bicara mengenai kedisiplinan. Jadi sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Nah, kadang kita menghubungkan disiplin dengan istilahnya itu hukuman ya, atau istilahnya itu anak yang tidak patuh. Jadi intinya itu anak yang disiplin itu ada anak yang istilahnya itu mematuhi kan itu gitu. Nah, jadi hal ini biasanya muncullah sebuah ketidaknyamanan dari anak-anak atau juga guru-guru. Nah, bisa lanjut. Nah, ini menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya harapan dari Ki Hajar Dewantara itu ya, itu anak yang melakukan sebuah pendisiplinan itu dilaksanakan dengan secara merdeka. Jadi tidak ada sebuah keterpaksaan. Nah, ya ini tugas kita sebagai pendidik atau juga kita ditugaskan menjadi tim ketertiban ataupun guru BK. Nah, kita harapannya itu bisa membuat anak itu benar-benar merdeka dalam melaksanakan kedisiplinan ini. Jadi bukan karena sebuah keterpaksaan. Nah, ini saya masuk pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Di sini William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Glasser mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya di sini itu kita sebagai pendidik harus bisa membangkitkan motivasi intrinsiknya. Ya, jadi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, bukan karena motivasi dari eksternal atau dari luar. Dan memang rata-rata anak itu kalau kesadarannya belum tumbuh ya, itu masih motivasinya masih dari luar. Anak berangkat pagi itu mungkin masih takut kalau terlambat.
anak memakai seragam mungkin masih karena takut mungkin dimarahi oleh gurunya. Nah, ini kita bisa bagaimana memunculkan bahwa anak itu bisa mematuhi ini semua itu karena kesadaran dari diri kita sendiri, dari anak itu kita sendiri. Begitu dengan kita sebagai guru, misalnya disampaikan oleh peraturan sekolah, mungkin kita harus memakai keplek dan lain. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah kesadaran, insya Allah sudah tidak akan merasa keberatan karena kita menghargai diri kita. Kita berangkat mengajar, kita tidak terlambat karena kita menghargai diri kita biar tidak istilahnya itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal dan ini diadopsi oleh yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah kita pahami semua, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya terkait dengan teori motivasi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya, di sini kita akan membahas mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, secara garis besar, ya, jadi motivasi manusia itu bisa dikelompokkan. Ya, jadi ada 3 motivasi berlaku motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi anak misalnya apa istilahnya itu melakukan ini. Ya, ini karena istilahnya itu untuk menghindari hukuman. Misalnya anak memakai sepatu hitam, anak bajunya masuk. Ini kalau misalnya anak masih motivasinya eksternal, mungkin karena tadi karena takut dihukum. Nah, ini masih tingkatannya itu masih karena motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga terkadang anak itu kalau disuruh pun juga masih seperti itu. Nah, mungkin Pak Suma ketika menyuruh anak-anaknya biasanya masih memberikan imbalan. Nah, ini juga masih berkaitan dengan motivasi eksternal. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Nah, ini muncul dari motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini yang seharusnya diharapkan. Nah, jadi kita sebagai guru menjalankan tugas kita, nah, ini harus memiliki motivasi internal. Jadi kita melakukan tugas kita terkait dengan kegiatan mengajar. Nah, ini karena kita harus memiliki motivasi internal. Siswa juga kita harus bisa membangkitkan motivasi internal dari anak-anak ini, jadi internal. Sehingga nantinya kalau anak ini sudah sadar terkait dengan motivasi ini, insya Allah tugas kita juga menjadi lebih ringan. Nah, tapi memang ini tantangannya juga sulit juga. Nah, ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, mungkin kita juga sudah sering kali melakukan ini. Nah, terkait dengan hukuman. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan konseling ya juga cutting ya, jadi mungkin sudah sering kali ini terkait dengan hukuman ya, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, jadi memang kita diakui atau tidak itu lebih sering pada memberikan pada aspek hukuman. Nah, kalau nggak hukuman kita berikan pada konsekuensi. Nah, jadi contoh misalnya hukuman itu kan misalnya seperti ini. Misalnya anak tidak masuk sekolah, nah, atau misalnya datang terlambat, nah, pasti yang kita lakukan pada anak itu mesti langsung kita berikan hukuman. Dan itu mau di mana saja pun juga seperti
itu. Nah, yang dimaksud dengan merdeka belajar, nah di sini kadang kita apa istilahnya itu, wah anak ini gak dikei ilmuwan yo usaha. Nah inilah yang maksudnya ini mungkin kita kadang ini tidak seret dengan teori ini lah, tapi ini kan sebagai istilahnya gambaran kita apakah apa istilahnya itu menumbuhkan jadi terkait dengan hukuman, misalnya anak tidak masuk jam KBM, misalnya anak diberikan hukuman. Nah, itu contoh-contoh hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu misalnya begini. Jadi biasanya ketika anak melakukan kesalahan itu kan kita tawarkan dulu. Nanti kalau misal anak yang ada kesepakatan dulu, kita tawarkan dulu. Nah, itu contoh bagian dari konsekuensi. Besok kalau terlambat lagi saya apakan. Itu bagian dari konsekuensi. Nah, yang kalau menurut teori itu yang baik itu adalah restitusi. Nah, restitusi. Jadi restitusi ini di sini ini kita berikan sebuah pilihan. Ya. Terus yang berikutnya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Itu bagian dari restitusi. Ya, jadi nanti di belakang nanti kita akan belajar lagi mengenai restitusi. Jadi intinya itu restitusi itu untuk mencari istilahnya itu permasalahannya bisa terpecahkan. Nah, faedah misalnya begini, misalnya kalau ada anak yang terlambat itu yang ditanyakan dulu itu masalahnya, intinya seperti itu. Mengapa kamu terlambat? Nah, itu kalau mungkin kalau kita gayanya menghukum, misalnya yang terlambat, kamu sudah terlambat berapa menit? 3 menit, langsung usap. Itu dulu saya seperti itu. Nah, itu bagian dari restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang selanjutnya ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, artinya begini. Terkadang kita memang sering berikan penghargaan pada anak, dan memang sebenarnya di kurikulum, nah makanya kan sudah tidak ada lagi sebenarnya ranking di Pak Mati. Jadi kan tidak ada lagi ranking sekolah. Nah, jadi contoh ranking itu merupakan bagian dari penghargaan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut teori kita memberikan penghargaan ke anak itu sebenarnya itu bagian dari menghukum anak. Nah, jadi makanya dihukum oleh penghargaan. Artinya apa? Anak itu nanti akan tergantung oleh tadi penghargaan. Oh ini, artinya jadi intinya ini anak tidak akan belajar dari tadi karena motivasi internalnya. Nah, jadi itu makanya disebutkan dihukum oleh penghargaan. Contoh misalnya, anak mau belajar, ya, anak kalau mau belajar jika diberikan misalnya berikan apa seperti itu. Jadi misal contoh kalau kita mengajari anak waktu kecil ini. Jadi dulu kalau kita waktu masih kecil, kalau kita puasa kita dikasih uang misalnya. Jadi misalnya contoh anak saya dulu waktu mau belajar puasa kita satu hari kasih uang berapa, 5.000. Itu adalah bagian dari istilahnya itu bagian dari motivasi eksternal. Dan itu sebenarnya secara teori itu tidak baik, artinya itu dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi idealnya anak itu bagaimana kita menumbuhkan anak itu dari motivasi dirinya sendiri. Nah, itu adalah bagian dari merdeka belajar. Nah, dan ini ya memang agak sebuah tantangan dan kita. Dan selanjutnya adalah restitusi. Nah, jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi harapannya dari pembuat modul ini, jadi pengambil kebijakan di Kemdikbudnya, jadi harapannya itu kita bisa menerapkan restitusi ini. Jadi dari materi ini sebenarnya itu sudah ada di Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya
di Ki Jatiwanara ini kan anak itu kan bukan selembar kertas putih. Jadi kalau versinya Ki Jatiwanara itu anak itu sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi sudah punya istilahnya tuh garis hidupnya. Nah, sudah ada anak ini besok ini punya ini sudah ada. Nah, jadi bukan sebuah selembar kertas putih. Jadi guru itu tinggal menebarkan saja. Nah, mungkin Pak Musel terus bertanya, "Ki anak sing buang iki piye iki?" Nah, itulah sebenarnya. Jadi kalau filosofinya Ki Jatiwanara, anak itu sebenarnya sudah memiliki tadi minat dan bakatnya masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Jadi diumpamakan itu anak itu sebuah, kalau kita bercocok tanam itu kan misalnya bibit jagung, maka akan tumbuh menjadi jagung, kalau mungkin jadi kacang. Tergantung kita apa itu, tinggal merawatnya saja. Itu dan memang ini ada beberapa teori juga, istilahnya mungkin ada yang menganggap anak itu sebuah selembar kertas putih yang tergantung orang yang menulisnya. Tapi kalau kita terkait dengan teorinya kependidikan, Kemdikbud sekarang ini, bahwa anak itu jadi anak itu sudah memiliki tadi, jadi bukan selembar kertas putih, kita tinggal menebalkan saja. Jadi mungkin misalnya begini, anak itu memiliki perilaku yang negatif. Nah, karena mungkin di lingkungan budayanya di situ, di lingkungan mereka tumbuh itu tidak baik. Nah, jadi kalau di sekolah sini misalnya, kita bisa menumbuhkan budaya-budaya positif seperti itu. Nah, terus selanjutnya, jadi di sini restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya itu kan anak itu ketika melakukan kesalahan, kita itu bisa menumbuhkan lagi. Jadi bahwa dia bisa memperbaiki karakternya itu bisa lebih baik lagi. Jadi misal anak yang pemalas, misal sering terlambat. Nah, kita bisa, bagaimana kita itu bisa menumbuhkan anak itu jadi tidak terlambat, nah, tanpa kita berikan hukuman atau konsekuensi. Yang kita berikan restitusi. Nah, di sini dilanjutkan lagi, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kuncinya di restitusi ini dalam memecahkan masalah ini tidak hanya sepihak, artinya hanya dari guru saja, tapi juga dari siswanya untuk menggali permasalahannya. Nah, jadi contoh misalnya anak yang terlambat, nah, pastinya kita menanyakan dulu, menggali dulu permasalahannya anak itu apa, alasannya apa. Nah, terus kalau misalnya sudah ketemu permasalahannya, kira-kira untuk memecahkan masalah itu bagaimana, ini kita temukan. Jadi dan mungkin solusinya itu bukan dari kita sebagai guru, mungkin siswa sudah bisa menggali solusinya untuk bisa diterapkan sehingga nantinya karakter tadi bisa tumbuh lebih baik. Walaupun mungkin ya, saya rasa ya cukup susah juga untuk mempraktekkan ini, untuk restitusi ini. Ya, dalam paling 1-2 ya, kita berusaha itu bisa. Bahkan tadi saya sampaikan, ya mungkin ini kok tidak sesuai dengan prinsip kita terima dulu, barangkali kita bisa terapkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Ya, jadi mengapa tidak peraturan kelas saja kan gitu. Jadi ya memang di sekolah kan ada peraturan sekolah kan gitu. Jadi memang dampaknya dari peraturan itu bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, yang diyakini oleh anak itu. Jadi misal di sekolah ini ada peraturan sekolah tidak terlambat sekolah,
tidak boleh masuk terlambat atau tidak masuk tanpa keterangan. Ini sudah menjadi sebuah keyakinannya anak-anak bahwa dia itu sekolah harus tidak terlambat. Kalau sekolah harus masuk terus, tidak boleh di sini. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Contoh misalnya begini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Itu contoh. Contoh misalnya peraturan harus memakai helm, peraturan harus memakai masker, peraturan harus berjaga jarak ketika COVID dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Jadi di sini kita bisa menekankan bagaimana anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi internal atau motivasi dari dalam. Contoh misalnya anak atau misalnya kita sendirilah, kita kalau berangkat sekolah memakai helm. Tentunya kan kita sebenarnya memakai helm itu pun saya yakin bukan karena takut ditilang. Itu kalau ditilang kan berarti masih masuk pada eksternal, tapi untuk menjaga keselamatan kita. Itu contoh motivasi yang dari intrinsik atau internal. Misalnya anak tidak boleh merokok, itu bukan berarti anak tidak merokok itu karena ada peraturan merokok. Memang itu sudah karena kebutuhannya dia nanti untuk kesehatannya dan lain-lain. Ini contoh kita dalam buat keyakinan kelas. Ini mungkin karena sekolah ini kan sudah memiliki peraturan sekolah ya. Jadi dan ini kalau membawa ibu guru yang di kelas mungkin bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas di dalam pembelajaran itu. Jadi intinya itu yang disepakati di kelas itu. Jadi kita buat bersama antara siswa dengan guru masing-masing, nanti disepakati dan ini dijadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh misalnya kalau di dalam pembelajaran tidak boleh ada yang makan atau pegang HP. Ini kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, insya Allah tidak ada anak yang pegang HP. Dan ini juga insya Allah juga sudah saya terapkan terkait dengan anak kalau di dalam kelas tidak pegang HP. Nggak tahu apakah ini karena dia benar-benar diyakini atau takut, juga nggak tahu. Masih takut. Cuma nggak tahu ketika saya di dalam kelas karena kita jangan pegang HP. Insya Allah kalau kita sampaikan, jadi kita sepakati. Misalnya kalau di dalam kelas duduk nggak ada yang boncengan 3 atau kumpul di belakang, rata-rata kan seperti itu. Jadi kita istilahnya itu dalam pembelajaran di awal sudah kita buat keyakinan. Artinya jangan sampai di dalam pembelajaran itu nanti di belakang ada sambil jejer. Kadang meja dijadikan satu nih Bu ya, jadi ngumpul di belakang atau bahkan sambil pegang HP. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, mungkin bisa diamati di dalam tabel itu. Misalnya, contoh kembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu bagian dari tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bagian dari nilai kebajikan menghormati orang lain, kompeten pada tujuan. Terus misalnya ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Terkait dengan kebajikan terkait dengan kesehatan. Nah, ini sampai pada dilarang merokok, ini juga terkait dengan kesehatan. Ini adalah bagian dari nilai kebajikan. Ini selanjutnya nah, ini tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi contoh misalnya mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi tadi misalnya di kelas itu membuat kesepakatan, terus mencatat semua masukan-masukan. Jadi kita
menerima masukan-masukan dari murid. Terus kemudian menyusun susunan keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dari beberapa yang sudah ditulis tadi kemudian disepakati sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas itu memang tidak perlu banyak-banyak, misalnya 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Contoh misalnya di kelas, misalnya kalau kita melaksanakan pembelajaran, jangan sampai di kelas ini kotor, itu bagaimana? Ini kita buat sebuah keyakinan kelas. Yang susah itu kan kalau misalnya kita tidak berada di kelas kan gitu, artinya dalam pembelajaran itu tidak ada gurunya. Ini kan yang susah. Terus selanjutnya ini bagaimana jika ada pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas. Di sini ya, memang terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini harapannya ini kita menggunakan restitusi untuk solusinya. Jadi ketika ada pelanggaran, memang kita terkadang masih pada aspek hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi harapannya itu kita masuk pada restitusi. Mungkin restitusi ini kan termasuk baru bagi kita, kan kita lebih pada hukuman dan konsekuensi. Contoh misalnya tindakan mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Siksaan. Nah, ini masuk pada Maksa. hukuman. Nah, terus ini contoh misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, ini juga masuk pada hukuman. Terus yang berkaitan dengan konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini bagian dari konsekuensi. Artinya itu biasanya kalau konsekuensi itu kan anak sudah kita tawarkan. Kalau misalnya apa itu melakukan kesalahan, nah nanti sanksinya apa? Itu bagian dari konsekuensi. Tapi konsekuensi pun istilahnya ini walaupun anak menawarkan hukumannya, tapi masih ada rasa tertekan. Jadi kalau restitusi itu anak melakukan itu karena sudah istilahnya tidak ada rasa tertekan. Intinya jadi contoh hukuman itu kan anak merasakan tertekan. Konsekuensi juga masih tertekan. Nih, lari mengelilingi lapangan basket ketika terlambat pembelajaran. Membersihkan WC Pak Sob. Saya ketahuan tertekan Pak, karena ini Tertekan. hati ke hati. Ini yang keempat, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini berkaitan dengan teori kebutuhan. Jadi di sini ada beberapa terkait dengan kebutuhan manusia, itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kebutuhan kasih sayang, serta diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nantinya akan berkaitan dengan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan motivasi juga, motivasi anak-anak dalam melakukan sebuah hal. Contoh di sini misalnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang selanjutnya kebutuhan ini dan 3 berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Yang selanjutnya, ya, kita masuk pada restitusi. Restitusi di sini ada 5 posisi kontrol dalam menerapkan restitusi ini. Yang pertama adalah dalam ke posisi 5 posisi kontrol ini, jadi ada istilahnya itu penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima
manajer. Nah, ini mungkin dari sini kira-kira Bapak Ibu semua ini masuk pada posisi kontrol yang mana ini? Nah, jadi contoh misalnya ini 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada somat, ada Somat, tekan somat. harapannya ini nantinya kita semua ini bisa menjadi pada kontrol di manajer. Jadi contoh misalnya gini, yang terkait dengan posisi kontrol penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu terakhir selesai. Ya. Ini contoh posisi penghukum. Misalnya ada anak terlambat, silakan stop. Resi jeding. Resi jeding. Itu bahasa Inggris. Nah, anak baru terlambat ke gerbang, silakan jalan jongkok. Itu bagian dari penghukum. Nah, guru ini seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Jadi di sini penghukum itu intinya itu apa yang diyakininya ini yang solusi yang paling baik. Nah, ini adalah penghukum. Ayo tangannya disirami. Yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, yang di sini tuh puasa. Bagaimana nantinya si anak ini merasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini bagian dari membuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi di sini secara konseling ya, Pak. Jadi membuat anak merasa bersalah itu juga sebenarnya tidak baik karena juga akan mempengaruhi psikologisnya juga. Nah, sehingga anak itu kedepannya mentalnya juga cenderung merasa kalau melakukan satu hal juga merasa bersalah seperti itu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, 5 posisi kontrol sebagai teman. Artinya gini, ayolah bantulah demi bapak ya. Artinya misalnya mungkin di sini Pak Iqbal bisa sebagai koordinator ketertiban, mengajak anak untuk tertib. Ayo anak tertib, nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, ini contoh, istilahnya kontrolnya sebagai teman. Nah, atau misalnya Pak Somad bisa menyuruh anak misalnya, nanti saya dimarahi Pak Iqbal nanti kalau nggak manut sampean. Nah, ini dari teman. Ayo nak jalan-jalan. Kasih sayang. Yang keempat adalah pemantau. Ada pemantau itu misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya anak terlambatnya jamnya masuk sekolah jam berapa? Nah, ini adalah kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini bagian dari kontrol posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, jadi contoh misalnya kalau pemantau kan nanti, misalnya kalau ada anak yang melanggar kita catat bagian dari pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini kalau secara teori ini yang seharusnya bisa kita miliki itu sebagai manajer. Nah, jadi misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, nah ini kita apa yang kita yakini. Nah, kembali terkait dengan keyakinan kelas. Misalnya ada anak yang ketika pembelajaran makan misalnya. Nah, ini kita kembalikan pada keyakinan kelas yang diyakini di kelas itu. Misalnya ada anak yang terlambat, nah seperti itu. Apa kamu meyakininya?
tahu keyakinan kelas kita apa ya? Jika kamu sudah tahu bahwa keyakinan kelas saya kita sepakati ya bahwa kalau misalnya kamu tidak masuk harus mengirim surat lagi. Kamu sakit harus pakai surat lagi dari sekarang selanjutnya kamu bagaimana? Kalau misalnya kamu tidak masuk nanti kalau pakai surat lagi itu kamu ada keperluan keluarga atau sakit nanti di absen kelas kalian absen kelas kamu itu tidak apa ini yang tidak apa tidak ya tolong sebenarnya jangan sampai tidak masuk tanpa jaga ya depannya kalau dan nanti kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabir Kuswayi dari kelas 11 TPM 2 di SMKN 1 Brodong. Tanggapan saya setelah diberikan penerapan segitiga restitusi mengenai permasalahan terlambat masuk sekolah, saya kira awalnya saya akan dimarahi Pak Wisnu, akan tetapi setelah menghadap Pak Wisnu, saya tidak dimarahi, tetapi saya diberikan solusi agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwazira dari kelas 11 Multimedia. Tanggapan saya setelah diberi segitiga restitusi mengenai permasalahan saya yang tidak masuk sekolah tanpa izin. Awalnya saya dipanggil Pak Wisnu itu saya merasa akan dimarahin. Namun setelah saya menemui Pak Wisnu ternyata saya tidak dimarahin. Malah diberi solusi mengenai permasalahan saya yang tidak masuk sekolah tanpa izin. Saya merasa dikuatkan dan akan lebih baik. Terima kasih Pak Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima kebutuhan dasar manusia. Nah ini nantinya akan berkaitan dengan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan motivasi juga, motivasi anak-anak dalam melakukan sebuah hal. Contoh di sini misalnya kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang selanjutnya kebutuhan ini dan 3 berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Dan selanjutnya, ya. Kita masuk pada restitusi. Nah, restitusi di sini ada 5 posisi kontrol dalam menerapkan restitusi ini. Nah, yang pertama adalah dalam ke posisi 5 posisi kontrol ini, jadi ada istilahnya itu penghukum. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, ini mungkin dari sini kira-kira Bapak Ibu semua ini masuk pada posisi kontrol yang mana ini? Nah. Jadi contoh misalnya ini 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, harapannya ini nantinya kita semua ini bisa menjadi pada kontrol di manajer. Nah, jadi contoh misalnya gini, yang terkait dengan posisi kontrol penghukum. Ya. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, ini contoh posisi penghukum. Nah, misalnya ada anak terlambat, silakan pusat. Sana anak baru terlambat sampai gerbang, silakan jalan jongkok. Itu bagian dari penghukum. Ya. Guru ini seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Jadi di sini penghukum itu
Ayo. Intinya itu apa yang diyakininya ini yang solusi yang paling baik. Nah, ini adalah penghukum. Ayo, tangannya disirami. Yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, artinya di sini tuh bagaimana nantinya si anak ini merasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini bagian dari membuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi di sini secara konseling ya Mbak berarti ya. Jadi membuat anak merasa bersalah itu juga sebenarnya tidak baik karena juga akan mempengaruhi psikologisnya juga. Nah, sehingga anak itu kedepannya mentalnya juga cenderung merasa kalau melakukan satu hal juga merasa bersalah seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, 5 posisi kontrol sebagai teman. Artinya gini, ayolah bantulah demi bapak ya. Artinya misalnya mungkin di sini Pak Iqbal bisa sebagai koordinator ketertiban, mengajak anak untuk tertib. Ayo anak tertib, nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, ini contoh, istilahnya kontrolnya sebagai teman. Atau misalnya Pak Somad bisa menyuruh anak misalnya, nanti saya dimarahi Pak Iqbal nanti kalau nggak manut sampean. Nah, ini bagian dari teman. Sayang. Yang keempat adalah pemantau. Ada pemantau itu misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya anak terlambatnya seharusnya masuk sekolah jam berapa. Nah, ini adalah kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini bagian dari kontrol posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Nah, jadi contoh misalnya kalau pemantau itu nanti, misalnya kalau ada anak yang melanggar kita catat, bagian dari pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini kalau secara teori ini yang seharusnya bisa kita miliki, itu sebagai manajer. Ya, jadi misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ini apa yang kita yakini. Kembali terkait dengan keyakinan kelas. Misalnya ada anak yang ketika pembelajaran makan misalnya. Nah, ini kita kembalikan pada keyakinan kelas yang diyakini di kelas itu. Misalnya ada anak yang terlambat, seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru bersama murid untuk menemukan apa istilahnya itu solusinya, bagaimana ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ini berkaitan dengan posisi kontrol. Yang ini yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini bagaimana kita melaksanakan tadi segitiga restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini definisi dari restitusi. Nah, di sini ada 3 tahap dalam restitusi. Nah, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Nah, contoh misalnya begini, yang pertama validasi tindakan yang salah. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, ini yang kita tanya adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu atau kenapa kamu terlambat. Nah, memang lama ya Pak Munsari ya untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, padahal anak yang terlambat kita itu kadang bisa sampai 30 lebih. Nah ini teori yang saya istilahnya untuk kita sampaikan, mungkin istilahnya barangkali bisa kita terapkan ke anak-anak. Terus selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya di sini itu di segitiga restitusi ini ya. Mungkin misalnya anak yang terlambat tadi terus ditanyakan, mungkin kamu terlambat mungkin bisa lebih dari ini, misalnya terlambat 15 menit. Nah, mungkin bisa juga dia terlambat lebih dari 30 menit. Intinya itu wah SAP timbangannya kamu terlambat 30 menit. Nah, ya memang terus berikutnya menstabilkan identitas. Nah, di sini memang berbuat salah itu tidak apa-apa, dan memang karena semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan mungkin juga kita sebagai tim ketertiban pun juga suatu saat nanti juga akan melakukan kesalahan juga. Jadi intinya itu sebuah kesalahan itu ya istilahnya dimaklumi, tapi kita harus memiliki keyakinan. Nah, jadi intinya itu kita harus bisa menemukan solusi agar kita bisa memperbaikinya lagi. Nah, itu adalah bagian dari segitiga restitusi ini. Nah, ini terkait dengan tadi 3 tahapan tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini. Jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi intinya itu di sini fenomenanya kan kita harus bisa